Filsafat yo filsafat, ning yo aja mangan filsafat terus. Juga butuh makan nasi. Juga butuh peduli lingkungan sekelilingmu yang jangan-jangan tidak bisa makan nasi. Jadi level berpikirnya filosofis tapi peduli terhadap lingkungan. Keterlibatan politik tidak membuatnya demagog dan riak, tidak membuatnya angkara murka dan pamer. Ilmu tidak membuat keyakinan dan cita-citanya menjadi luntur. Tidak khawatir aku kalau belajar filsafat nanti imanku rontok. Itu berarti khawatir, masih belum tangguh. Orang tangguh itu ya ditambah ilmunya seperti apapun justru imannya semakin kuat. Semakin terbukti bahwa yang dia percaya benar. Saya sering baca di internet itu orang takut berpikir. Khawatir aku kalau dipikir jeru-jeru. Kan gitu. Lu padahal berpikir itu ya sedalam mungkin. Tidak apa-apa. Kalau kebenaran yang kamu temukan, dia akan memperkuat keimananmu. Jadi orang teomorfik, manusia teomorfik itu justru ilmunya memperkuat keimanannya. Dan keyakinannya tidak menumpulkan akalnya dan mengurangi logikanya, deduksi logisnya. Jadi meskipun dia beriman, tapi akalnya juga tetap jalan. Itu manusia teomorfis. Terus kesalehan tidak membuatnya menjadi petapa yang tak berdaya. Soleh, alim, bukan berarti terus kamu menjauh dari dunia, mengandalkan sumbangannya orang untuk hidup. Tidak begitu. Nunggu dibelas kasihani orang. Tidak begitu. Jadi kesolehan tidak membuat kita manja. Sudahlah, pasrahkan yang dunia semua pada Allah kita. Tidak begitu. Kesolehan tetap membuat kita aktif, tidak menarik diri dari dunia. Terus aktivitas sosial tidak membuat tangannya ternoda oleh immortalitas. Ini juga kadang-kadang kalau kita sedang beraktivitas sosial, itu tujuan jadi target satu-satunya. Moralitasnya hilang. Loh, yang penting kan keadilan, Pak. Yang penting kan rakyat tertindas. Yang penting iya, tapi tidak menghalalkan segala cara. Kalau immoral ya enggak. Misalnya saya memperjuangkan rakyat miskin, ngapusi sidik-sidik rapopo, enggak begitu. Jangan sampai perjuangan yang bersih dikotori oleh hal-hal yang immoral. Jadi iya, aktivitas sosial bagus, tapi jangan dinodai dengan immoralitas. Dan manusia teomorfis adalah manusia jihad dan ijtihad. Manusia yang mau berjuang dan sungguh-sungguh. Ijtihad itu tidak iseng, tidak asal gerak. Tapi ada aksi, juga ada refleksi. Yo mikir, yo implementasi. Tidak mikir saja, tapi juga implementasi. Tidak ujuk-ujuk gerak, ujuk-ujuk demo, tapi juga mikir. Ada strategi, ada target, dan macam-macam. Terus manusia teomorfis adalah manusia sair dan pedang. Bisa lembut, bisa keras. Dan juga manusia teomorfis itu manusia yang kesepian, tapi juga dia komitmen. Biasanya orang baik itu temannya sedikit. Jadi kenapa biasanya tidak ikut tren? Dia sendirian. Banyak yang tidak cocok sama dia. Itu manusia kesepian biasanya. Kalau pengen tidak kesepian, ikut arus. Temennya banyak. Tapi kamu tidak punya karakter teomorfis tadi.
Kamu jadi kerumunan. Dan jangan salah, di tengah kerumunan orang tidak akan kenal dirimu. Kamu tidak punya identitas. Untuk orang kenal dan kamu paham identitasmu, kamu memang harus kesepian. Kenali dirimu dalam sepi. Kan gitu. Kalau dalam ramai kamu tidak bisa. Oke, tapi dia kesepian. Tapi dia punya komitmen. Karena punya komitmen lah kadang-kadang orang kesepian. Yang lain ikut saja apa katanya orang. Terus dia juga manusia yang punya emosi sekaligus akalnya jalan. Emosi dan jenius. Kekuasaan dan cinta kasih. Keyakinan dan pengetahuan. Dia adalah manusia yang menyatukan semua dimensi kemanusiaan yang sejati. Jadi manusia inilah yang benar-benar manusia. Yang tidak kayak gini, alternatifnya dua. Dia sedang berproses menuju ke sini atau salah arah, regres tadi. Jadi kita pasti belum di sini, ndak usah kalau ada yang ngaku-ngaku sudah di sini, aku ora percaya. Tapi semoga kita bergerak menuju ke sini. Jangan sampai kita ada di jalur sebelahnya. Jalur gerak mundur, jalur regresif. Ya tugas kita kan ke sini. Dan ini manusiawi, enggak? Pak yang kayak gitu malaikat, enggak. Itu terlalu baik, Pak. Enggak ada yang terlalu baik. Ya apik, tapi enggak terlalu. Ya memang wajarnya begitu. Kalau kita belum nyampe sini, berarti belum jadi manusia yang sangat manusiawi. Manusiawi itu ya dia jihad dan ijtihad. Dia juga punya emosi, punya akal, punya keyakinan, keimanan, karena manusia itu lemah, tapi sekaligus punya pengetahuan sebagai senjata. Itu semuanya manusiawi. Lah, kadang-kadang kita salah pakai istilah manusiawi. Dianggapnya yang salah-salah itu yang manusiawi. Bohong misalnya. Loh Pak, manusia itu kan manusiawi, Pak, bohong. Loh, iya, dulu memang oleh Allah manusia dikasih potensi untuk bisa bohong. Tapi jangan salah, Allah juga ngasih potensi untuk jujur. Kamu bisa bohong, bisa jujur, kamu tinggal milih. Nah, pilihan manusiawi yang baik itu yang jujur. Dua-duanya manusiawi. Tapi kita sering yang kita anggap manusiawi itu yang jelek-jelek. Gitu loh. Ya manusiawi lah Pak, masih muda, salah-salah dikit. Loh iya, memangnya yang muda gak bisa baik? Bisa.